2017. Salam Pramuka. Yang saya hormati, saya banggakan Kak Keluarga Jawa Barat, Kak Dede, yang hadir juga didampingi Kak Boim, Kak Baim, yang kami merasa senang, merasa bahagia juga Kakak bisa. Dan alhamdulillah dalam suasana yang bahagia ini, dengan sela-sela tentu dengan kesibukan masing-masing, kami memilih satu jadwal yang akhirnya disepakati bahwa hari ini karena berkaitan dengan kegiatan pramuka harus dicari titik kompromisnya agar supaya tidak mengganggu jam belajar. Jadi kami sepakat apa yang terus digelorakan oleh kakak bahwa pramuka harus menjadi kekinian yang berbasis keilmuan, sehingga pramuka adalah memang menjadi salah satu kepanduan yang memang dibanggakan oleh kita, khususnya Bandung dan Jawa Barat. Kak Keluarga yang saya hormati, bahwa pertama kami mohon maaf, tadi seyogianya kita akan acara di bawah, Kak. Ini hanya sekedar untuk sholat sebetulnya. Namun demikian kita hanya bisa berniat, tetapi Allah yang menentukan. Dan tadi secara tiba-tiba kami dengan Kak Deni dan kawan-kawan, saya katakan tiada akar gading pun berguna, ya. Artinya apapun, karena adalah hujan dan matahari atau panas adalah sahabat, dan pada saat itu juga tidak ada masalah. Itu tidak akan mengurangi makna silaturahim yang kita gagas hari ini menjadi bagian silaturahim, khususnya berkaitan dengan konsolidasi keluar cabang. Panasan karena memang tidak siap untuk menerima, tapi namun demikian saya kira bukan itu yang jadi masalah, tapi yang paling penting adalah bagaimana antara pengurus dan adik-adik sekalian di DKD, di DKC, termasuk di level kecamatan, khususnya di Keluaran, kita bisa ketemu dan tatap muka dalam suasana yang spesial, karena hari ini juga dihadiri oleh KDD dan Kak Baik. Saya kira itu saja yang disampaikan, karena juga saya minta kakak juga menyampaikan sebagai spirit penyemangat bagi adik-adik di Kuarcap Kota Bandung, yang insya Allah dalam Rakencam yang waktu itu dengan Pak Wali Kota selaku Kabid Ucap, Kak Baim juga menyampaikan secara lisan, kan, bahwa Bandung insya Allah akan mendapat kesempatan, sebuah kehormatan menjadi tuan rumah HUT tingkat Jawa Barat, dan insya Allah kami hanya menunggu arahan dari kakak secara itu. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Yosi Irianto selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung yang telah ini sama itu Waharia. Foto dulu. selanjutnya mohon berkenan. Pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, saya banggakan, wabil khusus Kak Kuarcap kita, Kak Yosi, beserta seluruh jajaran, para waka, akademi, dan juga seluruh kamabiran, para camat. Ini semua sudah kumpul? Ada yang kurang? Di absen Kak Yosi. Yang saya cintai kakak-kakak pengurus Kuaran dan juga dari DKC, DKD, DKC dan DKR.
Hari ini kita memasuki bulan Ramadan ke berapa nih? Kakak-kakak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi sungguh merupakan satu kebahagiaan saya bisa hadir hari ini bertepatan dengan kemarin baru saja melaunching kita maskot atau logo daripada Jambore Daerah dan Renuna Daerah. Yang saat ini juga saya merasakan sebuah nuansa yang berbeda dari Kuarcap Kota Bandung. Dalam kurun beberapa tahun terakhir, Kak Yosi, jarang kita berkumpul-kumpul. Nah, hari ini saya mendengar begitu banyak perubahan. Yang pertama tadi sudah disampaikan Kak Yosi bahwa rencana tempat ini akan direhab. Anggarannya juga tidak main-main, ya, besar sekali. Ditambah ada bupernya nanti di Gede Bage. Karena Pramuka sejak dia mengatakan dirinya Dasadata dan Trisatya, sesungguhnya pada saat itulah kita sudah memanifestasikan, sudah melaksanakan yang disebut sebagai Pancasila. Tentu atas nama Polda Jawa Barat, mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan selama ini, dan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjadi kupu-kupu, ya, kupu-kupu yang disampaikan Pak Kiai tadi. Jadi benar-benar dari bentuknya jelek seperti bola, keluarnya menjadi lebih baik. Jangan yang dulunya kita punya sifat ini, dan ternyata setelah berlebaran kita masih memiliki sifat-sifat tersebut. Insya Allah kita semua pramuka bisa terus memperbaiki diri dan menjadi yang terbaik. Akhirul kalam, karena waktunya sudah semakin dekat, 5 menit lagi ya, 2 menit lagi ya. Bandung juara, semua Bandung juara, siap ya? Kuarcap Bandung. Lagi, Kuarcap Bandung. Lagi, Kuarcap Bandung. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Teman-teman. Dan selamat berbuka puasa. Bila kita berbuka salam. Kota Jawa Barat ya. Kota Jawa Barat 14 Agustus. Tahun ini kita percayakan kepada Kota Bandung, Kuarcap Kota Bandung untuk melakukan penyelenggaraannya. Nah, biasanya dalam beberapa kali kita melakukan kegiatan di beberapa kabupaten kota, lalu kembali ke Kota Bandung. Terakhir kemarin di Purwakarta ya. Nah, Kak Kuarcap, Kak Yosi menyampaikan bahwa akan membuat Pramuka ini ulang tahunnya semeriah mungkin, ya, dan seseru mungkin. Kenapa? Karena Kota Bandung ini kan kota yang kita katakan sebagai kota kreatif, kota seni, kota budaya, ya, kuliner dan sebagainya. Jadi mestinya konsep urban scouting yang saya canangkan 3 tahun yang lalu itu bisa dilakukan oleh Kota Bandung. Jadi urban scouting ini adalah pramuka yang cenderung lebih dekat kepada industri kreatif, IT, teknologi dan sebagainya. Nah, itu mungkin konsep dasar utamanya ya. Nah, nanti seperti apa tentu kita harapkan akan cukup meriah, mungkin diadakan bisa di Tegalega, mungkin bisa diadakan di GPLA. Nanti kita lihat situasinya. Kalau pertimbangan memilih Kota Bandung, ada beberapa kota kreatif lainnya kalau melihat kreatif itu. Ya, memang kita sering kita putar bergantian dan biasanya kita tawarkan kepada kota Kuarcap yang siap. Ya, kita pengen membuat seperti kayak MTQ itu kan bergantian juga di kabupaten kota ya. Jadi keterlibatan daerah itu akan lebih terasa ketimbang kita hanya bikin di depan gazebo ya terus-terusan ya. Jadi terus kita rolling dan setiap kota itu nanti akan menampilkan atraksi-atraksi ataupun kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Ada satu daerah yang kuat misalnya Saka Bayangkaranya, kepolisiannya, maka dia akan menunjukkan barisan-barisan seperti itu. Ada juga yang kuat di Wana Bakti, misalnya di kehutanannya. Nah itu juga ditampilkan. Nah saya sih harapan ini, bayangan saya, karena kita kota Bandung ini ibu kota, lalu kemudian sebagai kota kreatif, tentunya ada nilai-nilai kreatif yang bisa dihadirkan di sini. Ya, itu alasannya adalah
kita ingin melibatkan semua daerah, semua kota untuk merasa memiliki HUT Pramuka Jawa Barat. Ada yang beda nggak Pak dengan HUT Jawa Barat tahun sebelumnya? Yang membedakan apa berdasarkan tahun sebelumnya? Apalagi Kan belum, ini belum kan nanti 14 Agustus. ya mungkin dari konsep gimana? Nah, konsep saya belum tahu dari Kak Yosi belum tahu, tapi saya tadi kasih tahu kisi-kisinya. Kota Bandung ini adalah kota kreatif, kota budaya, ya, kota yang penuh dengan warna. Artinya semeriaknya itu harus benar-benar penuh dengan nuansa-nuansa tersebut. Jadi bukan upacara biasa. Umumnya kan kita upacara biasa. Nah, ini harus dipikirkan, harus jadi satu konsep. Sebab malamnya kami membuat Pramuka Award di Kabupaten Bandung. Pramuka Award itu anugerah pramuka terbaik, ya, atau yang membuat berjasa kepada pramuka. Itu kebetulan Kabupaten Bandung yang minta. Konsepnya seperti kayak penerimaan Piala Citra lah, kira-kira gitu. Ya. Nah, tapi untuk Kota Bandung saya juga berharap pasti akan lebih hebat. Ada mungkin ada satu lagi nih Kak Dede. Ini kan sebentar lagi mau menjelang arus mudik balik ya. Ini Ya. keterlibatan pramuka apakah nanti juga akan diikut sertakan? Gelar ketupat itu. Ya, operasi gelar ketupat ya. Jadi memang setiap tahun kita selalu bekerja sama antara Kuarda dengan Polda Jabar. Biasanya itu satu Kuarcap itu akan menyanggupi sekitar 150-200 orang untuk menjaga di jalur-jalur arus mudik. Itu ada Pantura, ada Selatan. Nah, untuk tahun ini tentunya kita akan melakukan hal yang sama dan diperkirakan jumlah anggota yang terlibat bisa mencapai 3.000-an orang. 3.000 orang ditempatkan di titik-titik tertentu. Mungkin karena ini bertepatan dengan libur, karena kan kalau nggak salah libur sekolah, mungkin bisa lebih banyak yang terlibat. Karena bagi adik-adik pramuka itu melakukan kegiatan ini adalah memperbanyak tanda ikut serta gotong royongnya mereka. Jadi ada tiskanya ya, ada tanda ikut serta gotong royong, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi adik-adik karena kan mereka tidak dibayar, mereka relawan. Nah, mudah-mudahan nanti ini akan lancar ya. Mudik juga berjalan dengan lancar khususnya di Jawa Barat. Itu dimulai nanti dari Bekasi, jalur Panturanya, arah ke selatannya Bogor, Puncak, dan seterusnya. Keterlibatannya seperti apa aja Pak? Keterlibatannya seperti apa? Keterlibatannya jadi setiap Kuaran nanti akan mengirimkan pasukan, ada 10, ada 20 orang. Kalau Kuarcap itu satu Kuarcap kira-kira 150 sampai 200 orang. Jadi kalau kita kali 26, karena Pangandaran juga ya? 27 ya? Kali 27 aja kan itu sudah mencapai berapa tuh? Bisa 4.000, 5.000 ya? Nah, keterlibatannya adalah mereka membantu polisi yang bertugas. Jadi mereka tidak bisa melakukan kegiatan sendiri tanpa ada arahan daripada pihak kepolisian. Masuk pos-pos juga? Mereka ditempatkan di pos-pos. Jadi nanti akan dibentuk oleh pihak kepolisian pos-pos tertentu, pos jaga, ya, lalu ada pos gatur, ya, untuk pengaturan. Nah, itu nanti kerjasamanya dengan pihak kepolisian, penempatannya di mana. Karena bisa saja kan jalur ada yang dibuang, ada apa, nah nanti mereka bekerja sama. Kan kita juga ada Saka Bakti ada ya Kak Dede ya. Apakah ini juga bisa melibatkan mereka di pos-pos kesehatan? Oh iya, itu antara lain. Jadi selain Saka Bayangkara yang berkaitan dengan kepolisian, ada Bakti Husada itu kesehatan, pos kesehatan. Di tahun-tahun yang lalu adik-adik kita itu di tenda-tenda posko kesehatan selalu ada. Ya, mereka standby minimal untuk melakukan pertolongan pertama. Jadi dengan dinas kesehatan mungkin? Biasanya dari provinsi. Dari provinsi. Kalau Saka Bakti Husada ini nanti koordinasinya biasanya dengan dinas kesehatan masing-masing kabupaten. Jadi kalau di tempatnya di Sumedang, maka dinas kesehatan Kabupaten Sumedang yang ikut membantu. Sip. Oke ya. Cukup. Cukup? Ya. Oke, sip. Pak, persiapan buat Kota Bandung untuk kegiatan Melanjutkan tadi yang sudah ditanyakan. Ya, pertama ini menegaskan kembali waktu kita Rakercap bersama-sama dengan Kababicap Pak Ridwan Kamil, waktu kita di Bumi Kitri, kita telah menyampaikan baru lisan kan, baru kisi-kisi dari 4 kabupaten yang dianggap siap sebetulnya. Nah, kemarin kan Purwakarta kita belum siap kan, masih reorganisasi.
Nah, waktu Rakercap itu, yang waktu itu keterwakilan Kuardanya dari Kabaim, waktu itu salah satu wakil ketua, kita menyampaikan insya Allah Kuarcap Kota Bandung siap menjadi tuan rumah. Nah, hari ini beliau hadir di tengah-tengah silaturahim para seluruh pengurus dari mulai Purna Bakti, DKD, DKC, kemudian DKD, bahasanya DKC, DKR, ya Dewan Kerja Cabang dan juga ranting, kemudian seluruh pengurus Mabiran, Kuaran yang hampir 500 bersilaturahmi. Itu merupakan para anggota pramuka aktif yang terpilih, memang yang aktif, yang menjadi komandonya. Dan alhamdulillah tadi menyampaikan Bandung terpilih menjadi salah satu dari sekian yang ada tuan rumah Kuarda tingkat Jawa Barat. Nah, jadi HUT-nya. Nah, mungkin terinspirasi juga karena beberapa 2 tahun berturut-turut memang suksesinya itu diukur dari mulai program yang ditampilkan dan juga keterlibatan kesertaan. Nah, kemarin kan waktu kita HUT Kota Bandung alhamdulillah 16.000 gitu kan. Nah, sehingga menjadi viral di tingkat nasional dan kemudian mendorong, memberikan inspirasi, salah satunya itu. Nah, tadi beliau di ruangan lebih meyakini bahwa aduh Pak Kuarcap, saya terima kasih. Saya bangga, saya senang saya hadir, dan ternyata kekompakan dari jajaran pengurus Kuarcap sampai Mabiran Kuaran ini terukur hampir 500 tadi hadir. Dan kita juga menyatakan insya Allah kita siap, dan saya akan lapor ke Pak Wali Kota selaku Kamabicap karena memang ini merupakan program tahunan dari tingkat Kuarda untuk melaksanakan HUT Kuarda di level Jawa Barat. Saya pikir ini juga bagus untuk mengangkat Bandungnya sebagai pemuda yang aktif dari sisi kepanduan, karena pramuka itu juga kita sebagai amanat undang-undang ya. Dan yang paling penting tadi juga salah satu poinnya bagaimana dengan kepanduan dengan pramuka, kebinekaan terus menjadi isu yang harus kita pertahankan. Saya kira itu. Konsepnya nanti akan seperti apa Mas? Ya tentu kita akan melaksanakan konsolidasi dulu ya. Tetapi sejalan dengan semangat Kuarcap Kota Bandung yang menjadi amanat Pak Wali Kota, pramuka Kuarcap Bandung ini harus kekinian. Nah, tadi kan kekinian itu Kuarda bisa menangkap dari sinyal kota kreatif, ekonomi kreatif, pariwisata, banyak kuliner dan sebagainya. Nah, sehingga saya akan modifikasi nanti mana-mana yang memang patut kita tampilkan dalam skala Kuarda. Nah, tentu kita harus berikan koordinasi dengan yang lain. Secara kebetulan kan seluruh unsur pimpinan-pimpinan daerah termasuk kelembagaan DPRD ya semua tanpa kecuali pramuka gitu kan ya, sehingga kita akan menyampaikan juga kepada Dewan Terhormat dalam hal ini kita mendapat amanat dari ini juga kan semangat undang-undang. Nah, tetapi kan semangat yang diangkat adalah tadi kalau sambutan dari Kak Kuarda adalah bagaimana Pancasila harus menjadi falsafah yang harus terus dipertahankan, dan karena melalui falsafah Pancasila itulah kebinekaan yang memang harus disatukan dari seluruh elemen ini bisa teruji. Mudah-mudahan saya pikir melalui pendekatan pramuka juga ini bisa didapat semangat kebinekaan tadi. Akan kurang lebih 2 bulan lagi acara ini akan berlangsung. Ya, nggak ada persoalan. Kita sudah ya. Dilakukan. Apa nggak terlalu singkat gitu? Enggak, karena memang informasi ini kan sudah 3 bulan yang lalu. Jadi cuman kan secara penegasan lisannya baru tadi disampaikan Kak Kuarda di depan jajaran pengurus secara inti hampir 500 para peserta yang akan buka bersama. Beliau menyatakan bahwa Bandung saya sudah punya keyakinan terpilih di tingkat Kuarda untuk 2017. Jadi nanti kita akan Sudah ada dukungan anggaran barangkali yang sudah dirumuskan Pak? Ya, nanti kita akan yaitu tadi kerjasama tentu dengan beberapa sponsor ya. Saya pikir nggak ada persoalan kan, untuk daerahnya mereka juga menjadi beban mereka. Saya pikir nggak ada persoalan, dan mungkin di level provinsi juga akan memberikan stimulus terhadap kegiatan itu. Saya pikir nggak ada persoalan. Kita punya pengalaman waktu HUT tingkat Kota Bandung yang Kuarcap kemarin ya, hampir 16.000. Karena setingkat Rakernas saja 8.000. Jadi artinya kita sudah terbiasa dengan mobilisasi massa yang di atas 10.000. Saya pikir nggak ada persoalan. Itu targetnya jumlah masa sendiri berapa sih? Apa sama dengan Kita berharap sih 20.000 bisa kita, karena kan kalau 16 merupakan konsolidasi kita sampai 17,
ditambah dengan kabupaten kota, 27 kabupaten kota akan hadir dengan membawa kontingennya. Nah, saya ada sisi lain gitu ya, termasuk saya sebagai Kakwarcap, saya juga punya tanggung jawab moral terus mengelola kota dalam kepentingan ketika kecenderungan wisatawan ataupun orang lain datang ya, terlepas ya tarik itu pendidikan ataupun kuliner dan lain sebagainya termasuk pramuka hari ini, ya kita senang karena tentu di situ infrastruktur kita akan terisi, apakah itu hotel, apakah itu rumah makan dan lain sebagainya. Saya pikir Ekonomi semakin bergerak. ya itu kan kegiatan ekonomi juga akan semakin bergerak. Oke ya. Yang lain? Hah? Siap. Para camat, para cepuk. Jadi misalnya apa kayak